Halo guys, para pencari hiburan lewat media anime. Pada video kali ini, MC Naif akan menggabungkan video dari alur cerita dari anime The Wrong Way to Use Healing Magic episode 1 sampai 6. Video ini dibuat untuk kalian yang suka dengan durasi video lebih dari 1 jam atau mendekati 1 jam. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Dimulai dari siswa-siswa yang bergosip mengenai hubungan dari ketua Dewan Siswa atau bisa dibilang ketua OSIS bernama Inukami Suzune dengan wakil ketua Dewan Siswanya yang bernama Ryusen Kazuki. MC kita bernama Usato Ken, seorang siswa biasa pada umumnya yang selalu mendambakan kehidupan yang unik. Usato terjebak hujan saat ingin pulang dari sekolah. Payung yang dibawanya sepertinya telah dipakai oleh orang lain. Namun masih ada satu payung yang masih ada di sana. Usato tak berani mengambil payung itu karena merasa kasihan sama pemiliknya. Jadi dia terpaksa menunggu. Namun hujan tak kunjung reda setelah menunggu begitu lama. Suzune yang mau pulang melihat Usato yang berdiri di depan pintu dan menyangka kalau Usato tidak membawa payung. Waktu wajib pulang sekolah sedikit lagi sampai, kata Suzune, membuat Usato ingin pulang menerjang hujan. Namun reputasi OSIS bisa tercoreng kalau membiarkan Usato pulang kehujanan. Jadi Kazuki meminjamkan payung cadangannya kepada Usato yang ada di rak payung itu. Usato kaget karena mereka tak pernah berbicara sama sekali walaupun sekelas. Tapi Kazuki masih mengingat nama Usato. Kalau di Jepang hal seperti ini masih wajar. Tidak sama seperti di Indo yang setidaknya tahu nama semua orang di dalam kelas. Akhirnya Usato pulang bersama 2 orang paling populer di sekolahnya. Usato mulai sedikit mengenal kedua orang itu dari percakapan mereka di jalan pulang. Seperti Suzune yang ternyata tidak berpacaran dengan Kazuki seperti yang digosipkan siswa-siswa lain. Mereka hanya sering bersama karena mengerjakan tugas OSIS bersama. Dan juga soal Suzune yang masih belum membuat perencanaan karir padahal sudah kelas 3 SMA. Mereka pun tiba-tiba mendengar suara lonceng berbunyi dengan keras. Mereka heran itu suara apa karena tidak ada lonceng di daerah itu. Hanya Usato yang heran dengan mereka berdua karena Usato tak mendengar apa-apa. Bunyi lonceng pun terdengar sekali lagi dan lebih keras dan jelas dari sebelumnya. Usato yang tetap tak mendengar apa-apa mendekat ke mereka berdua. Seketika lingkaran sihir muncul di bawah kaki mereka dan memindahkan mereka ke isekai. Kazuki membangunkan Usato yang tertidur. Usato kaget saat terbangun mendapati mereka berada di tempat yang tidak dikenal dan dikelilingi prajurit dan seseorang yang berpenampilan seperti raja dan asistennya. Usato menanyakan di mana Suzune berada. Ternyata yang membangunkan Kazuki adalah Suzune. Usato kaget melihat Suzune yang keluar sablengnya yang mengira mereka telah berada di dunia lain. Sang raja angkat bicara, namun Kazuki langsung marah, berkata apa yang mereka lakukan kepadanya dan teman-temannya. Sang raja bernama Lloyd Fulgus Linger, raja kerajaan Linger. Mereka telah dipanggil ke isekai untuk menjadi pahlawan. Kazuki seperti tidak terima dengan ucapan mereka. Di sisi lain, Suzune malah semakin bersemangat dan Usato yang khawatir karena kesablengan Suzune yang bisa merusak citranya di mata Usato. Mereka dipanggil untuk mengalahkan Raja Iblis yang telah menyerang kerajaan Linger. Mereka takut karena pasukan Raja Iblis telah menjadi kuat dari sebelumnya. Kazuki naik pitam, ingin mereka bertiga dipulangkan segera. Namun sihir pemanggilan hanya bekerja secara satu arah. Mereka bertiga memiliki keluarga di dunia asalnya. Hal itu yang membuat Kazuki marah karena dipanggil secara sepihak. Raja berjanji bahwa mereka akan menemukan cara untuk memulangkan Usato dan kawan-kawannya kembali ke dunia asalnya setelah Raja Iblis dikalahkan. Welsi, seorang penyihir kerajaan, menjelaskan kepada mereka cara kerja sihir pemanggilan setelah Suzune menanyakan soal pemanggilan mereka. Orang yang mendengar lonceng saat pemanggilan berarti mereka adalah orang yang berkapasitas yang dipanggil. Namun lain halnya dengan Usato yang cuma terseret ke pemanggilan karena terlalu dekat dengan orang yang dipanggil. Kini mereka berada di ruangan penilai kekuatan sihir bersama Welsi. Kata Welsi, meskipun Usato yang tidak dipanggil masih memiliki kemungkinan mempunyai kekuatan sihirnya sendiri. Setelah dinilai, Suzune memiliki bakat sihir petir dan kapasitas yang besar, sedangkan Kazuki memiliki bakat sihir cahaya. Sihir cahaya dapat menembakkan laser dan membuat pedang cahaya, kata Suzune. Namun Usato berkata kalau Kazuki tidak paham dengan hal berbau perwibuan kepada Suzune, membuat image Suzune di mata Usato hancur berkeping-keping. Sihir cahaya itu sangat cocok untuk melawan iblis, kata Welsi, karena dapat mengusir kegelapan dan penggunanya sangat langka. Saat giliran Usato, bola kristal yang dipakai menilai sihir mengeluarkan warna hijau. Welsi seperti ketakutan melihat hal itu dan menarik Usato bersamanya pergi ke hadapan raja. Raja sempat berpikir kalau warna yang keluar adalah warna gelap, namun saat mendengar kalau ternyata berwarna hijau, dia malah sangat kaget. Usato sedikit takut mengira kekuatannya menakutkan dan raja ingin membawa
membawa Usato menjauh dari istana karena hal itu. Seorang wanita berambut hijau tiba-tiba datang membuka pintu ruangan Usato berada. Seluruh penjaga kaget setengah mati melihat wanita itu. Dia menanyakan kepada raja apakah pemanggilan pahlawan berhasil. Namun sang raja mengelak pertanyaannya. Usato yang ditatap dan ditanya apakah dia seorang pahlawan oleh wanita itu ketakutan sampai menjauh darinya secepat kilat. Sang raja menjelaskan kalau Usato hanya terseret ke dalam pemanggilan. Wanita itu pun menanyakan nama Usato. Usato tak bisa menjawab dengan lancar saking takutnya. Rose adalah nama dari wanita menakutkan itu, seorang kapten unit penyelamat kerajaan. Rose ingin pergi ke ruangan penilai saat mengetahui kalau pahlawan ada di sana dari Wellesley. Namun Usato malah mulut ember berkata kalau warna sihirnya adalah hijau. Rose yang mendengar hal itu membawa Usato, namun Wellesley membawa Usato duluan dengan sihirnya atas perintah raja. Rose tidak mau melewatkan kesempatan ini. Dia menerjang keluar dan mendapatkan Usato untuk dia bawa. Rose berkata kepada raja bahwa dia akan mendidik Usato sampai menjadi penyembuh yang hebat. Wellesley menjelaskan keadaan Usato kepada Kazuki dan Suzune dan memberitahu kalau Usato memiliki elemen sihir penyembuh. Penyihir penyembuh sangatlah langka dan Rose adalah salah satunya. Usato diberitahu alasan kenapa dia dibawa oleh Rose. Semua itu untuk melatih Usato. Rose memanggil bawahannya dan yang muncul adalah 5 orang laki-laki dewasa yang menyeramkan. Usato takut melihat mereka berlima, namun Usato harus menerima keadaannya yang sekarang. 5 orang senior itu memperkenalkan diri kepada Usato. Usato makin ketakutan setengah mati karena mereka. Mereka berlima adalah bawahan Rose langsung, namun mereka bukanlah penyembuh. Ada 2 orang penyihir penyembuh lainnya, namun mereka bekerja di tempat yang lain. Inilah awal mula Usato yang akan menjalani latihan seperti di neraka, kata para seniornya. Usato terbangun dari tidurnya dan sadar kalau semua ini bukanlah mimpi. Dia sekarang benar-benar berada di dunia yang lain. Kazuki dan Suzune mengunjungi tempat Usato tinggal sekarang dan mereka lega mengetahui kalau Usato baik-baik saja. Usato senang dikunjungi oleh kedua temannya, namun dia ingat kalau ada latihan seperti neraka yang juga sedang menunggunya. Suzune dan Kazuki juga akan memulai latihan mereka hari itu dan menyemangati Usato untuk berjuang bersama-sama. Kazuki membulatkan tekadnya untuk berjuang sekuat tenaga di dunia yang sekarang setelah melihat Usato yang juga akan berjuang. Rose datang memberikan buku catatan kepada Usato saat kedua temannya pergi dan memberitahu Usato kalau latihannya akan dimulai setelah sarapan. Akhirnya pelatihan neraka ini akan dimulai, kata Usato. Hari pertama pelatihan Usato tidak seberat yang dia bayangkan. Latihannya hanya merasakan energi sihir yang ada di tubuhnya. Kemudian Usato disuruh membaca buku dari dunia lain. Tentunya Usato tidak paham dengan bahasa dan tulisan dari dunia itu. Namun Rose menyuruh Usato untuk membacanya. Ternyata Usato bisa membaca tulisan di buku itu. Kata Rose, orang yang dipanggil dengan ritual akan dibekali sihir pemahaman bahasa. Usato pun disuruh mempelajari tentang negeri, ras, dan monster di dunia itu. Hari kedua latihan, Usato disuruh untuk berlari. Hari ketiga pun sama. Namun kali ini, Usato harus berlari sampai tubuhnya lemas. Usato terjatuh, tak sanggup melanjutkan latihannya. Rose pun menampar kaki Usato dengan sihir penyembuhan. Seketika menyembuhkan nyeri otot di kaki Usato. Rose memanggil Usato sampah dan menyuruhnya kembali berlari. Usato takut untuk melawan Rose, jadi dia hanya bisa menurutinya. Di hari keempat latihan, Usato berlari bersama anggota yang lain. Semuanya bisa menyalip Usato karena larinya sangat lambat. Beberapa hari berikutnya, Usato masih berlari. Hanya saja sihir penyembuhan Usato mulai terbangun sedikit demi sedikit. Mulai dari hari ke-7, Usato mendapat tendangan setiap kali mulai latihan berlari. Dan di hari ke-9, sihir penyembuhannya sudah bisa menyembuhkan pantatnya yang kena tendangan oleh Rose. Setelah sihirnya terbangun, Usato sudah tak pernah merasa lelah lagi saat berlari. Di hari ke-11, latihannya ditambah dengan mono push up. Rose pun memberitahu alasan kenapa harus melatih tubuh kepada Usato. Tujuannya supaya bisa lebih cepat menolong dan mengevakuasi orang-orang yang terluka di medan perang. Makin cepat larinya, makin cepat pula proses evakuasinya. Di hari ke-13, Rose memberi pemberat kepada Usato setelah menyadari perkembangannya. Di hari berikutnya, bekal Usato dimakan oleh salah satu bawahan Rose dan membuat Usato marah. 1 minggu kemudian, kedua teman Usato bersama 2 orang lain mengunjungi Usato yang sedang latihan. Mereka kaget melihat latihan Usato yang begitu ekstrim. Usato push up dengan batu besar dan Rose yang berada di atasnya. Pengawal
Pengawal kedua teman Usato marah kepada Rose karena melihat latihan berat yang diberikannya kepada Usato. Rose berkata kalau Usato akan menjadi tangan kanannya, jadi latihan kecil seperti itu sudah menjadi kewajibannya. Rose memberikan Usato istirahat siang agar bisa mengobrol dengan teman-temannya. Siglis sang pengawal menyuruh Kazuki dan Suzune membawa Celia untuk pergi beristirahat karena Siglis masih ingin berbicara dengan Rose. Siglis adalah panglima militer kerajaan Linger, juga seorang kesatria yang terkuat. Kazuki dan Suzune belajar menggunakan pedang darinya, dan Celia yang menemani mereka istirahat adalah Celia Vulgas Linger. Dia adalah putri dari raja kerajaan Linger. Kazuki menanyakan perihal latihan Usato apakah selalu seperti yang tadi, namun kata Usato latihan tadi masih terbilang ringan dari yang lain. Kazuki memberitahu Usato kalau latihan mereka memang sulit, tapi mentor mereka Siglis dan Welsi yang mengajari sihir selalu memperhatikan kondisi fisik dan mental mereka. Saat Kazuki ingin mengatakan sesuatu, Suzune tak tahan ingin melihat otot Usato dan akhirnya membuka sedikit baju Usato untuk melihat ototnya dan ingin memegangnya. Usato mengelak dan berkata kalau Kazuki ingin mengatakan sesuatu tadinya. Kazuki hanya sedikit khawatir kalau semua ini terlalu berat bagi Usato. Awalnya memang berat dan ingin membuat Usato kabur, namun sekarang sudah berbeda, kata Usato. Usato tak lagi memiliki keinginan untuk kabur dan merasa kesehariannya sudah menyenangkan. Dia ingin berguna suatu saat bagi Suzune dan Kazuki ketika mereka akan berjuang sebagai pahlawan. Ong, si bawahan Rose yang biasa memakan jatah makan siang Usato, datang untuk mengantarkan bekal Usato kepadanya. Usato tidak terima, bekalnya dipegang oleh orang yang biasa memakan jatah makanannya dan membuat Usato adu mekanik dengan si Tong itu. Kedua teman Usato pun pulang ke tempat mereka bersama dengan Selin untuk melanjutkan latihan. Setelah melihat Usato yang sudah beradaptasi dengan kehidupannya yang sekarang, hari berikutnya Usato diajak keluar oleh Rose. Usato bingung karena anggota lain melihatnya dengan cemas. Mereka pergi keluar dari kerajaan, tepatnya di hutan yang bernama Kegelapan Linger. Rose menyuruh Usato untuk tidak pulang sebelum mengalahkan Grand Grizzly. Grand Grizzly adalah Blue Grizzly yang sudah hidup lebih dari 100 tahun dan sangat berbahaya. Rose berkata kalau Usato yang sekarang bisa dengan mudah mengalahkannya, namun Usato enggan melakukannya karena hanya diajari berlari bukan bertarung. Karena merepotkan, Rose mengangkat Usato dan melemparnya ke hutan. Usato yang dilempar oleh Rose ke dalam hutan Kegelapan Linger mengeluarkan segenap kekuatannya untuk menahan dampak tekanan saat terjatuh dari ketinggian karena tak mau mati konyol. Dia pun sangat bersyukur karena bisa selamat dari maut dan menyembuhkan beberapa luka di badannya yang terkikis oleh pohon-pohon saat terjatuh. Tak bisa pulang sebelum mengalahkan Grand Grizzly, Usato meyakinkan dirinya kalau beruang itu tidak ada apa-apanya baginya yang sudah melalui pelatihan di neraka. Tiba-tiba saja beruang itu muncul di belakang Usato. Sontak Usato tercengang melihatnya. Usato kabur dengan kecepatan seperti seseorang yang sedang cepirit melihat beruang itu. Ukuran tubuh beruang itu sangat besar, berbeda dari apa yang dibayangkan oleh Usato. Namun Usato percaya diri kalau larinya lebih cepat dari beruang tersebut. Sudah senang karena mengira lebih cepat darinya, malah beruang itu bisa mengejarnya. Usato mengingat kembali latihan yang sudah dijalaninya bersama Rose. Latihan itu lebih berat dan beruang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rose. Usato pun berhenti berlari dan ingin menantang langsung beruang itu one by one dengannya. Namun beruang itu ternyata tidak sendirian. Sontak membuat Usato kembali kabur karena tak bisa melawan semua beruang-beruang itu. Di tengah Usato yang dikejar, dia mendengar suara air terjun dari kejauhan. Sontak Usato pergi ke arah suara itu dan langsung melompat terjun ke bawahnya untuk bisa lepas dari kejaran kawanan beruang itu. Setelah berhasil kabur, Usato melihat barang-barang di tas yang dikemas oleh Rose. Tas itu berisi makanan darurat, air, dan sebilah pisau. Namun tak ada alat untuk menyalakan api yang membuat Usato sedikit kesal karenanya. Usato merasa pesimis bisa mengalahkan Grand Grizzly setelah melihat sosok beruang itu yang sebenarnya. Dia pun makan dan tidur untuk mengisi energi agar besok bisa memikirkan langkah untuk mengalahkannya. Hari kedua, Usato mencoba mencari sarang dari beruang itu untuk melihat gerak-geriknya agar bisa lebih mudah mengetahui pergerakan dari target yang dia incar. Saat menemukan petunjuk dari pohon yang mempunyai bekas cakaran beruang, Usato bertemu dengan kelinci hitam yang terluka. Hebatnya, kelinci itu seperti paham apa yang diucapkan oleh Usato. Usato meninggalkan kelinci itu setelah menyembuhkannya. Namun kelinci itu mengikuti Usato terus-menerus dan malah menuntunnya ke sarang beruang yang sedang diincar Usato. Dia pun sampai di sarang beruang dan
mengamati mereka. Saat itu Usato hanya mengamati dan tidak melakukan apa-apa. Dia hanya ingin mengorek informasi terlebih dahulu. Begitu pula dengan hari-hari berikutnya. Karena kehabisan air, Usato harus minum air sungai. Dia takut minum air yang belum direbus, tapi tak punya pilihan lain saat ini. Di hari berikutnya, perut Usato kesakitan karena air yang dia minum sebelumnya. Dia pun menyembuhkan perutnya yang kesakitan, tapi tidak bisa langsung sembuh sepenuhnya karena hal ini mirip seperti keracunan. Usato bergumam sambil kesakitan, pasti ada cara untuk menyembuhkannya. Keesokan harinya, kelinci hitam yang disembuhkan Usato menunjukkan sumber air yang lebih bersih untuk diminum. Usato senang karena hal itu. Namun saat melihat ke kelinci itu nampak ketakutan karena suatu hal dan naik ke atas pohon. Usato mengikuti kelinci itu karena heran dengan sikapnya yang sangat ketakutan. Padahal saat berhadapan dengan beruang, kelinci itu tak setakut saat ini. Kemudian datanglah makhluk melata yang sangat besar berwarna putih berbentuk ular. Usato pun langsung merinding. Dia tahu kalau ular itu sangat berbahaya, membuatnya tak berani macam-macam dengan ular itu. 4 hari setelah melihat monster ular, Usato masih merasa gelisah sampai sekarang, membuatnya hanya menghabiskan hari dengan mengamati beruang itu dengan keluarganya. Usato merasa terhibur saat melihat kelakuan anak dari Grand Grizzly, namun dia tak bisa pulang sebelum mengalahkan beruang putih tersebut. Usato pun akhirnya memantapkan dirinya untuk memburu beruang itu besok. Keesokan harinya, hujan turun dan si kelinci melarang Usato untuk pergi dari base-nya. Dia pun menurutinya, tapi hanya sampai hujan reda. Saat reda, Usato pun beranjak pergi untuk berburu setelah 10 hari memantau. Namun hal yang mengerikan telah terjadi kepada para beruang dewasa saat Usato sampai ke sarangnya. Beruang-beruang itu telah mati dengan bekas gigitan seperti ular. Usato langsung connect kalau ular besar itu yang telah melakukannya. Terlebih ular itu tidak memakannya. Ular itu hanya bersenang-senang dan membunuh beruang dewasa itu. Dalam bongkahan reruntuhan, keluarlah seekor blue grizzly kecil yang sepertinya selamat dari teror ular besar itu. Dia sedih melihat orang tuanya yang sudah mati. Usato bergumam kalau dia orang yang tidak suka kalah, juga tak suka mangsanya diambil yang menjadikan tekadnya sia-sia. Namun dia lebih tidak suka dengan tragedi ini. Usato yang kesal karena hal itu ingin membalaskan dendamnya kepada ular yang melakukan hal ini dan pergi mencarinya. Suzune dan Kazuki sekali lagi menjenguk Usato di kediaman Rose, namun Usato tak ada di sana. Sudah 10 hari semenjak Usato latihan di hutan bersama Rose dan belum kembali. Kazuki mengkhawatirkan Usato, namun Suzune berkata dia pasti akan baik-baik saja selama masih dilatih oleh si Rose. Selain itu, Suzune juga percaya dengan Usato bahwa dia akan kembali dengan selamat. Kita kembali kepada Usato yang mempersiapkan diri untuk melawan ular besar itu. Dia membuat bambu runcing, mengisi tenaganya dengan makan, dan melakukan peregangan badan. Usato meminta kelinci hitam itu untuk mengantarnya ke tempat ular itu berada, dan berkata kalau kelinci itu boleh pergi kemana saja kalau mereka sudah sampai. Mereka pun pergi mencari ular besar Alaska itu. Saat sampai di sana, anak beruang yang selamat tadi ada di sana dan sedang bertarung melawan ular itu. Usato sempat takut untuk melawan, namun dia ingat kalau Rose lebih menakutkan darinya dan menjadi motivasi Usato tersendiri untuk melawan ular itu. Usato kemudian maju by one dengannya. Usato hampir terkena gigitan saat di awal, namun dia refleks menghindar dan mendaratkan tusukan bambu runcing tepat ke mata ular, membuatnya setengah buta. Karena meronta, ular itu menghempaskan Usato dengan ekornya. Untungnya, Usato memakai sihirnya untuk menyembuhkan badannya. Sebilah pisau pun kembali menjadi senjata Usato untuk melawannya. Namun dia terkena gigitan saat berusaha menghindari pukulan ekor dari ular itu. Usato berteriak kesakitan saking sakitnya. Untungnya, Usato masih bisa memakai sihirnya dan tangan yang digigit adalah tangan yang memegang pisau. Jadi Usato menusukkan pisau itu dari dalam, membuat gigitannya terlepas dari Usato. Sialnya, gigitan ular itu mengandung racun yang membuat Usato pusing. Tapi tak perlu takut, dia sudah mempelajari cara untuk menyembuhkannya dari saat perut Usato sakit karena air yang diminumnya, yaitu dengan menyembuhkan dari dalam. Keduanya kembali saling menyerang, dan serangan ular itu dihentikan oleh anak beruang, membuat Usato punya kesempatan untuk menaiki ular itu dan menghantam kepalanya dengan bogeman yang sangat keras.
dan bambu runcing yang tertancap di mata ular itu kembali ditusukkan lebih dalam oleh Usato dan mengakhiri riwayat ular Alaska itu. Anak beruang mendekati Usato yang terbaring dan tak bisa menggerakkan badannya setelah ular itu tumbang. Namun ternyata mereka salah, ular itu masih bisa bangun. Melihat hal itu, Usato sudah tak bisa apa-apa lagi. Dia melontarkan kekesalannya dengan mengejek Rose sebagai betina brutal. Saat ular itu hampir memakan Usato, Rose datang dari atas dan menghantam ular Alaska itu sampai benar-benar mati. Melihat Rose, Usato langsung pasang pose bersujud dan memanggil Rose dengan Rose sama karena ketakutan, bukan untuk berterima kasih karena diselamatkan. Ternyata kelinci yang ditemui Usato itu adalah hewan peliharaan yang dilatih oleh Rose. Dari situ, Rose yang bersiaga di pinggir hutan tahu keadaan Usato yang sekarang. Ternyata ular itu adalah monster modifikasi pasukan Raja Iblis, dan Siglis kesatria kerajaan gagal membunuhnya di masa lalu. Anak beruang marah kepada Rose karena membiarkan Usato hampir mati, tapi amarahnya reda saat dielus-elus oleh Usato. Rose berkata mereka sangat mirip dengan dirinya, dan membawa beruang itu ikut pulang bersama Usato. Rose mengungkit perkataan Usato yang memanggilnya sebagai betina brutal. Usato kaget karena Rose mendengar perkataannya yang tadi, dan Rose memberikan peringatan kepada Usato bahwa jangan berharap bisa tidur dengan tenang malam ini. Waduh, aku juga mau sih kalau bisa. Akhirnya Usato lulus ujian yang diberikan oleh Rose dan memenuhi kualifikasi untuk berdiri di medan perang. Namun masih harus dipoles lagi. Rose berkata kalau pasukan Raja Iblis sebentar lagi akan datang, membuat Usato kaget mendengarnya. Di sisi iblis, kita melihat seorang iblis yang duduk di tahta dan seorang komandan iblis bernama Amila Vergret. Mereka membicarakan soal persiapan penyerangan ke kerajaan Linger yang sebentar lagi akan selesai. Iblis yang duduk di tahta itu nampaknya adalah Raja Iblis. Melihat Amila yang seorang komandan tunduk di hadapannya. Setelah melaporkan persiapan untuk menyerang umat manusia, Amila pun undur diri dari hadapan Raja Iblis. Dia terlihat lega setelah pergi darinya, menunjukkan bahwa Raja Iblis punya aura yang sangat menekan yang membuatnya gugup. Saat berada di koridor, datanglah seorang iblis yang dipanggil sebagai dokter monster oleh Amila. Namun dia tidak suka dengan panggilan aneh itu. Iblis itu bernama Hayriluk. Bisa dibilang dia adalah ilmuwan dari bangsa iblis. Dialah yang telah membuat ular modifikasi yang dilawan oleh Usato di hutan, dan kali ini dia tengah membuat purwarupa monster iblis terbaru yang sama dengan ular itu, dengan tambahan upgrade tubuh dan racun yang lebih kuat dari sebelumnya. Ular yang sebelumnya dikalahkan oleh Siglis dan hilang entah kemana, tapi ular baru ini lebih kuat lagi, kata Hayriluk. Amila yang mendengar itu berharap ular itu lebih kuat karena masih ada manusia yang lebih merepotkan daripada Siglis. Mereka menyebutnya para penculik. Orang-orang dari kubu manusia yang ikut berperang tapi tidak ikut bertempur. Mereka menggendong orang-orang yang terluka dan mundur ke belakang dengan sangat cepat untuk diobati dan mengurangi jumlah korban yang berjatuhan. Bos mereka adalah seorang penyembuh yang berlarian di lini depan medan perang sambil menyembuhkan orang-orang yang terluka di tempat. Juga seorang prajurit yang hebat. Siapa lagi kalau bukan si Rose. Amila menyimpan dendam padanya karena Rose pernah bertarung dengan guru Amila. Karena hal itu, Amila ingin membalas apa yang pernah diperbuat oleh Rose. Namun kali ini Amila dipercayakan untuk memimpin penyerangan, jadi tidak bisa ikut bertarung. Jadi dia menunjuk seorang kesatria hitam dengan julukan penyihir kegelapan abadi untuk mengurus garda depan pasukan iblis. Rose berkata kepada Usato kalau mereka berdua akan bersiaga di lini terdepan medan perang untuk menyembuhkan prajurit yang terluka. Itu artinya mereka akan berjuang di garda depan. Usato menanyakan bagaimana dengan para seniornya dan dua orang penyembuh lainnya. Mereka mempunyai tugas yang berbeda-beda karena disesuaikan dengan keahlian masing-masing, jawab Rose. Usato masih menyimpan keraguan pada dirinya apakah dia bisa seperti Rose, dan mereka masih punya waktu sebelum iblis menyerang. Jadi Rose menyarankan untuk menggunakan waktu itu untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Usato sangat senang bisa kembali tidur di kasur, sampai dia merindukan Dengku Rantong yang lagi tidur, saking besarnya dampak dari pelatihan di hutan kemarin. Setelah bangun, Usato menjenguk beruangnya yang lagi tidur dan memberinya makanan. Buah yang diberi Usato sangat disukai oleh peliharaannya, sampai kelinci milik Rose yang berada di sana merayu Usato untuk memberinya buah itu juga. Usato memberikan nama kepada beruangnya dengan nama Belurin. Rose yang datang mendengar nama itu merasa agak aneh dengan pemberian nama Usato kepada peliharaannya. Tapi
tapi dia tidak mempermasalahkan hal itu. Rose ingin memberitahu kepada Usato bahwa Raja Lloyd telah menyetujui untuk memelihara Blurin sebagai aset unit penyelamat. Dia boleh dipelihara, tapi sebagai gantinya, Blurin harus bekerja untuk mereka. Blurin masih takut dengan Rose, apalagi ditatap dengan matanya yang mengerikan, membuatnya bersembunyi secepat kilat. Blurin bertugas untuk membantu Usato dalam pelatihannya yang baru, yaitu berperan sebagai orang yang terluka dan membutuhkan pertolongan medis. Latihan ini adalah simulasi di medan perang, dan Usato harus mengangkutnya sambil berlari. Dia berpikir kalau latihan ini hanya menambah beban lebih berat dari latihan sebelumnya dan akan mudah kalau berlari sambil menghemat energi sihirnya. Rose berteriak kalau larinya sangat lambat dan orang yang digendongnya akan mati duluan, membuat Usato bergumam mau bagaimana lagi kalau bebannya seberat ini sambil terus berlari. Usato dikejutkan dengan dua seniornya yang tiba-tiba muncul dan menyerangnya untuk mengganggunya berlari membawa pasien. Hal itu membuat Usato kaget. Mereka ditugaskan oleh Rose untuk menciptakan sensasi di medan perang dan masih ada anggota lain yang akan menghadang Usato. Setiap hadangan yang dilalui Usato membuatnya lebih cepat lelah dari biasanya. Dia merasa aneh karena hal itu, sampai akhirnya Usato rubuh karena kelelahan. Padahal dia biasanya bisa berlari setengah hari dengan mudah. Rose pun datang dan memberitahu kalau itu adalah staminanya di medan perang. Manusia akan lebih mudah untuk kelelahan saat merasa tegang, takut, dan gelisah, membuat kekuatan lebih cepat habis dari biasanya. Usato bertanya apa yang harus dia lakukan. Dia hanya harus membiasakan diri dengan semua itu sampai mendapatkan mental baja dan kemampuan menilai situasi, kata Rose. Rose memulihkan tenaga Usato dan menyuruhnya untuk berlari di sekitar kota dan istana sambil menggendong Blurin kalau energi sihirnya sudah terisi. Usato pun berlari di kota mengikuti perintah Rose. Semua orang kaget melihat Usato yang membawa Blurin yang notabene-nya adalah monster sambil berlari. Namun saat melihat pakaian Usato, mereka menjadi tenang dan berkata kalau Usato adalah anggota dari unit itu. Blurin terbangun karena mencium aroma buah yang disukainya dan menyuruh Usato ke sana. Usato mampir dan ditanya ingin membeli buah apa, namun dia tidak punya uang sama sekali. Jadi dia hanya bertanya nama buah tersebut. Nama buahnya adalah Peful, kata nenek itu. Itu adalah buah khas kerajaan Linger. Usato bertanya kenapa orang-orang tidak heboh dan biasa saja, padahal dia membawa monster berlarian ke sana kemari. Nenek itu menjawab bahwa Usato adalah anggota unit penyelamat yang terlihat jelas dari bajunya. Penduduk kota sudah sering melihat unit penyelamat yang tangguh berlarian di sekitar tempat itu dan membuat mereka terkejut karenanya. Setelah mengetahui info itu, Usato hendak beranjak pergi. Si nenek memberikan Usato sebuah Peful sebagai tanda perkenalan. Si Blurin langsung memakan buah itu tanpa ada rasa sopan di hadapan nenek yang memberinya. Usato pun pamit dan lanjut berlari. Ada seorang manusia binatang bernama Amako yang bertanya kepada nenek apakah Usato anggota unit penyelamat. Dia merasa sedikit penasaran dengan Usato. Usato berniat mengunjungi Kazuki dan Suzune selagi dia pergi ke istana. Selagi berlari, ada orang yang lewat dan mengejar Usato, namun larinya begitu lambat dan tak bisa mengejar Usato. Usato baru menyadarinya saat dia dipanggil sebagai anggota unit penyelamat dan orang itu ambruk karena kelelahan. Usato menyembuhkan orang itu dan bertanya apa dia yang memanggilnya. Dia ingin menyapa juniornya itu, jadi dia memanggilnya sampai teriak-teriak meski tak terbiasa berteriak. Ternyata dia adalah salah seorang penyembuh anggota unit penyelamat lainnya yang pernah diceritakan oleh Rose dan namanya adalah Orga Fleur. Orga sudah dapat info tentang anggota baru, tapi dia baru tahu kalau Usato datang bersama dengan para pahlawan. Dia kaget karena Usato sanggup mengikuti pelatihan Rose, sedangkan dia dan adik perempuannya tak sanggup sama sekali. Adiknya juga adalah salah satu penyembuh yang dibicarakan oleh Rose dan akhirnya Usato tahu semua penyembuh yang ada. Mereka mengelola klinik di kota dan membantu penduduk dengan sihir penyembuhan. Usato bertanya bukankah tadi dia jatuh dan terluka. Si Orga menjawab kalau dia tidak pandai menyembuhkan dirinya sendiri tapi bisa menyembuhkan orang lain. Membuat Usato tahu kalau penyembuh itu ada bermacam-macam jenisnya. Usato menanyakan apa tugas Orga di medan perang. Dia bersama adiknya akan membantu dari belakang untuk menyembuhkan orang yang terluka yang dibawa oleh Tong dan yang lain. Usato memberitahu Orga kalau dirinya harus menemani Rose di lini depan. Orga kaget mendengarnya karena dia tidak pernah ditugaskan di lini depan. Usato masih ragu apakah dia sanggup mengemban tugas itu. Kesatria dan pahlawan akan menghadapi resiko tertinggi dan mereka hanya bisa menunggu kematian kalau menerima luka fatal dan tertinggal di medan perang, kata Orga. Namun kalau ada penyembuh yang berlarian menolong di medan perang, mereka masih bisa diselamatkan. Pekerjaan
Pekerjaan itu sangat sulit dan memiliki resiko yang tinggi, tapi Rose tidak akan sembarangan memilih orang untuk mengemban tugas itu. Setelah perbincangan mereka yang panjang, mereka pun berpisah. Usato ingin melanjutkan latihannya dan pergi ke istana. Sebelum pergi, Orga memberitahu Usato kalau dia jangan sampai membenci Rose karena apa yang telah dilakukannya. Usato menjawab kalau dia tidak membenci Rose, dia hanya sebal dan ingin protes berbagai hal kepadanya. Orga yang melihat Usato pergi merasa tenang karena akhirnya Rose menemukan seseorang yang tepat. Adik Orga datang dan memarahi kakaknya yang keluyuran sendirian. Dia memberitahu adiknya yang bernama Ururu kalau dia telah bertemu dengan orang yang menarik. Ururu pasti akan segera menemui orang itu dan dia pasti akan menjadi dekat dengannya. Usato sampai di istana dan penjaga gerbang telah diberitahu kalau beruang Usato bisa dibawa masuk karena Rose sudah menjamin keamanannya. Para kesatria sedang latihan dan Suzune juga sedang ikut latihan bersama mereka. Saat melihat Usato, Suzune langsung berhenti dari latihannya. Dia tertarik dengan beruang yang dibawa Usato dan sangat ingin menyentuhnya. Dia cukup jinak, kata Usato. Kalau digigit, Usato akan menyembuhkannya. Suzune sedikit takut mendengar hal itu, tapi dia percaya diri bahwa dia adalah wanita idaman dan cenderung disukai oleh hewan sambil mengelurkan tangannya ke Blurin. Namun Blurin menolak dipegang oleh Suzune. Usato yang melihat hal itu menyemangati Suzune untuk tidak bersedih. Usato menyuruh Suzune memanggil namanya. Dia pun menurutinya sambil mengulurkan tangannya kembali. Namun Blurin menggigit tangan Suzune kali ini. Usato berpikir kalau Blurin merasakan niat buruk dari Suzune, jadi dia juga mencoba untuk memegang Blurin. Namun Blurin juga ikut menggigit Usato. Usato melihat tangan Suzune yang terluka akibat berlatih pedang dan menyembuhkan tangannya. Suzune sedikit tersipu malu mengira Usato datang untuk mengunjunginya. Namun Usato berkata bahwa dia datang untuk mengunjungi dirinya dan Kazuki. Hal itu menghilangkan salting Suzune terhadap Usato. Kazuki sedang pergi keluar dari kerajaan bersama Siglis untuk berlatih melawan monster agar mendapatkan pengalaman bertarung yang sebenarnya karena pasukan Raja Iblis sebentar lagi akan datang. Setelah Kazuki kembali, selanjutnya Suzune yang akan pergi untuk berlatih. Suzune sudah merasa kalau Usato kini sudah berbicara dengan lebih gamblang kepadanya. Namun itu bukan hal yang buruk, gumam Suzune. Malam hari saat kembali, Usato berbicara kepada Rose bahwa dia ketakutan saat mendengar pasukan Raja Iblis yang sebentar lagi akan datang menyerang. Membuatnya sangat bimbang dan tak ingin ikut berperang. Namun saat mengalami berbagai hal di hari itu, dia menyadari perasaan yang lebih kuat, yaitu perasaan untuk menyelamatkan orang-orang seperti Kazuki dan Suzune, dan juga orang-orang yang bisa dia tolong. Rose tersenyum mendengarnya dan berkata kalau itu adalah hal yang bagus. Tugas mereka adalah menyelamatkan orang, jadi buang jauh-jauh semangat untuk mengorbankan diri, menjauh dari orang yang ingin membunuhnya dan selamatkan orang-orang yang sekarat. Itulah anggota unit penyelamat. Dan untuk pertama kalinya, Usato memanggil Rose sebagai kapten dan dia merasa untuk pertama kalinya telah menjadi bagian dari unit penyelamat. Saat Rose balik badan, para senior Usato sigap bersembunyi. Mereka senang melihat momen di mana Usato dan Rose semakin dekat. Saat pagi, Usato dibangunkan oleh Rose karena dia mendapat pesan dari raja yang menyuruh Usato datang ke istana untuk menemani Suzune berlatih di luar. Usato bertanya kepada Rose kenapa dia harus menemani Suzune untuk latihan di luar, padahal Kazuki hanya ditemani oleh Siglis. Rose menjawab kalau sebenarnya Usato juga diminta untuk menemani Kazuki waktu itu, tapi permintaannya ditolak karena Usato baru saja kembali dari pelatihannya di hutan. Raja Lloyd kali ini meminta Usato untuk ikut lagi, dan Rose tidak mungkin menolak permintaan dari raja untuk yang kedua kalinya. Pelatihan ini berlangsung 3 hari 2 malam, dan alasan Usato diminta untuk menemani Suzune adalah karena untuk berjaga-jaga kalau ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Suzune seperti biasa menyapa Usato dengan semangat. Dia mengira Usato membawa Blurin untuk mendekatkan dirinya dengan Blurin. Namun Usato hanya terpaksa membawanya karena Blurin hanya dekat dengan Usato seorang. Ada 2 orang yang akan menemani mereka latihan di luar, yaitu Aruku si kesatria dan Korin si penyihir. Usato merasa tak asing dengan si Aruku. Ternyata dia adalah kesatria yang biasa bertugas menjaga gerbang yang pernah ditemui oleh Usato saat mengunjungi Suzune di istana.
Rose berkata kepada Suzune kalau sihir Usato bukanlah kekuatan serbaguna. Dia bisa menyembuhkan luka dan racun, tapi tak bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Jadi jangan terlalu bergantung padanya. Rose merasa Usato sudah tak perlu diberi nasihat lagi, dan Usato heran karena itu keluar dari mulut Rose. Jadi Rose mengira Usato mengharapkan sesuatu yang membuat Usato berkata tidak perlu sambil tersenyum gugup karena mengira akan dimaki lagi. Rose pun pergi dan mereka berangkat untuk memulai latihan mereka. Kazuki sedang latihan setelah sudah kembali dari pelatihannya di luar kemarin, dan Celia yang melihat itu merasa cemas karena katanya Kazuki terlihat sangat kelelahan kemarin. Namun Kazuki berkata dia sudah kembali bugar. Cemas Celia pun hilang dan dia pergi dengan tersipu malu. Di tengah perjalanan mereka, Usato dan Suzune membicarakan soal Kazuki yang terlihat kelelahan setelah sudah latihan di dekat hutan kegelapan Linger, tempat Usato kemarin latihan. Membuat Usato mengingat apakah Blurin merindukan keluarganya yang dulu. Suzune lagi-lagi keluar sablengnya karena sangat ingin mengelus-elus Blurin saat tidur dan mengulurkan tangannya. Usato menahan tangan Suzune yang sangat beringas ingin memegang Blurin dan berhasil menahan semuanya. Membuat Suzune mengira Usato sudah mulai belok ke arah Furi karena bersikap dingin kepadanya. Blurin setengah terbangun karena pembicaraan mereka. Dia diturunkan Usato dari pundaknya dan berjalan sambil terhuyung-huyung. Melihat kesempatan itu, Suzune ingin menggendong Blurin dan berhasil memegangnya. Namun seketika Suzune kenok karena tak bisa menahan berat badan Blurin. Suzune disembuhkan oleh Usato dan mereka kembali berjalan. Tiba-tiba saja ada kelompok bandit yang keluar dari persembunyian karena ketahuan oleh kelompok Usato. Bandit itu ingin merebut barang berharga dari mereka. Suzune menarik baju Usato dan Usato pun berkata kepada Suzune untuk tak cemas sambil menoleh ke arah Suzune. Ternyata Suzune tidak cemas sama sekali. Dia malah sangat bersemangat karena bisa melihat bandit asli yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Saat para bandit melihat beruang yang dibawa Usato, mereka sedikit ketakutan. Namun bos mereka berkata kalau dia masih anak-anak, jadi tak perlu takut. Mereka ingin menangkap dan mengambil bulunya. Namun Suzune langsung menyerang dengan sihir petirnya karena tak ingin membiarkan hal itu terjadi. Usato pun menyuruh Suzune untuk menyerang bandit dengan sihirnya lagi dan dia akan menyembuhkan Suzune kalau terjadi sesuatu. Saat dalam pertarungan, Korin merasakan respon sesuatu yang bergerak dengan cepat. Ternyata itu adalah gerombolan Falbor yang seharusnya ada di bagian hutan yang lebih dalam. Karena terlalu banyak, mereka tak bisa menahan semuanya, yang mengakibatkan Suzune terkena serudukan babi bersama Usato yang melindunginya. Mereka terhempas jauh ke udara dan jatuh ke dalam sungai yang mengarah ke air terjun yang dulu Usato pernah lalui saat latihan di hutan. Suzune memapah Usato. Dia akan membawanya ke tempat yang aman dan akan melindunginya. Namun Usato bangun dan berkata kalau dia baik-baik saja, membuat Suzune salting brutal. Usato lah yang telah menarik Suzune dari sungai ke tepi dan istirahat sebentar setelah itu. Usato menyembuhkan luka gores Suzune. Suzune meminta maaf kepada Usato karena hal ini terjadi. Namun Usato merasa lega karena mereka bisa bersama. Usato kembali ke tempat latihannya yang dulu di hutan dan ada banyak monster yang lebih kuat dari Falbor tadi. Karena sudah sore dan cuaca tidak terlihat bagus, mereka memutuskan untuk menetap dan mencari tempat yang aman. Suzune berkata apa ada tempat yang aman di sini. Usato menjawab kalau dulu dia tidur di atas pohon dan menambahkan apakah Suzune bisa tidur di situ. Suzune belum pernah memanjat pohon. Dia ingin mencobanya tapi tak pernah diperbolehkan di dunianya yang dulu. Membuat Usato berpikir apakah dia anak orang kaya. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat di gua yang Usato lihat dan bisa berteduh dari hujan di sana. Usato menyuruh Suzune untuk ganti baju karena basah. Suzune yang ingin ganti baju pun berkata pada Usato untuk tak mengintip sambil malu-malu. Usato yang mendengar hal itu merespon dengan heran, yang membuat Suzune tersakiti karena respon Usato yang tidak sesuai ekspektasinya. Mereka pun menyiapkan diri dengan mengandalkan sihir Suzune yang serbaguna, mulai dari menangkap ikan sampai menyalakan api. Hal-hal yang tak bisa dilakukan oleh Usato membuatnya menangis karena hidup jadi lebih mudah. Suzune duduk agak jauh dari Usato. Dia mencuri pandang ke tubuh Usato yang berotot dan bergumam kalau otot Usato sudah berkembang dari sebelumnya. Membuatnya malu saat Usato mendengar Suzune berbicara tapi tak tahu apa yang dia katakan.
Venom Monkey pun muncul dari dalam gua. Usato tahu mereka dari buku dan baru pertama kali melihatnya. Monyet itu beracun dan sebaiknya jangan disentuh, kata Usato. Suzune malah tertarik karena keimutan mereka dan nekat untuk memegangnya. Usato yang melihat itu sangat kaget. Suzune berkata, meski terkena racun, itu adalah hukumannya karena teracuni keimutan monyet itu. Dia pun terkena gigitan dan jatuh pingsan karena racun. Di istana, Kazuki mengetahui kabar kalau Usato dan Suzune terpisah melalui burung familiar Korin si penyihir, dan Kazuki ingin berniat mencari mereka saat itu juga. Rose yang ada di sana menahan Kazuki dengan berkata kemungkinan Suzune bersama dengan Usato, dan Usato adalah anak buah dari Rose. Dia tak akan mati semudah itu, dan jika Usato baik-baik saja, Suzune pun juga sama. Kembali kepada Suzune dan Usato yang menghabiskan malam. Mereka ingin tidur dan bergantian menjaga. Usato ingin menjaga duluan, namun Suzune berpikir Usato lebih lelah karena sering menggunakan sihirnya. Jadi sebaiknya Usato yang tidur duluan. Hujan pun turun. Suzune memanggil Usato apakah dia sudah tidur dengan raut wajah sedih dan cemas. Usato menjawab kalau dia belum tidur. Suzune pun menanyakan perasaan Usato apakah dia ingin pulang ke dunianya. Usato merasa terkadang dia ingin pulang dan kadang juga tidak. Namun Suzune sama sekali tak ingin pulang. Usato tak bertanya kenapa, dan Suzune berkata apakah Usato tak ingin tahu apa alasannya. Lantas Usato menjawab dengan berkata apakah Suzune ingin ditanya, dan dia pun menjawab iya. Kata Usato, alasannya sudah bisa ditebak bahwa dunia ini lebih baik dari dunianya yang dulu. Suzune sudah tak punya penyesalan meninggalkan dunianya yang dulu. Dia sudah bertekad untuk melupakan semuanya dan menjalani hidup di dunia itu. Dia merasa tak terkekang di sini, dan itu adalah kebebasan yang tak ternilai baginya, dan Usato merasa itu adalah hal yang bagus. Suzune heran karena mengira itu adalah alasan yang terdengar mengecewakan. Namun Usato juga selalu berpikir untuk mengubah dirinya yang biasa dan kehidupannya yang tidak istimewa. Mereka memiliki kesamaan dan bertekad untuk menolong rakyat kerajaan Linggar bersama-sama, dan tidak lagi memikirkan dunia yang dulu dan fokus ke dunia yang sekarang. Suzune merasa senang kepada Usato karena lebih suka didekati bukan dikagumi, katanya, membuat Usato tersipu malu. Keesokan harinya, mereka bergerak keluar dari hutan. Ada sesuatu yang bergerak dari semak-semak dan membuat mereka bersiaga. Ternyata itu adalah Blurin. Aruku yang bersama Blurin tiba-tiba knock karena kelelahan. Kata Aruku, Blurin tiba-tiba berlari saat menelusuri hutan dan dia pun mengikutinya, berharap menemukan Usato dan Suzune. Blurin mengundus puing-puing reruntuhan yang ada di situ, yang dulunya adalah bekas gua yang pernah dihuninya bersama keluarganya. Suzune diberitahu kalau orang tua Blurin dibunuh monster ular oleh Usato. Setelah mengundus-undus, Blurin pun mengajak Usato pergi. Suzune mengartikan kalau Blurin sudah memutuskan dan menganggap Usato sebagai keluarganya. Suzune dan Usato pun beranjak pulang ke kerajaan. Mereka sampai dengan selamat di kerajaan dan kini sedang berada di istana untuk menyampaikan kabar kalau mereka baik-baik saja. Sang raja bersyukur kalau mereka selamat dan meminta maaf karena membuat mereka mengalami kesulitan, terutama kepada Usato. Usato berkata kalau dia sudah terbiasa dengan hal seperti ini, membuat sang raja heran dengan perkataan Usato. Usato juga kaget karena tak sengaja mengeluarkan kalimat itu sambil melirik ke arah Rose. Dia menambahkan kalau sudah sering menjelajahi hutan di tempat asalnya. Sang raja pun kembali bertanya apakah latihannya di unit penyelamat berjalan lancar. Pertanyaan itu sulit Usato jawab dan lagi-lagi dia melirik ke arah Rose. Dia pun memberi jawaban bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Rose menyeringai saat Usato kembali melirik ke arahnya setelah menjawab pertanyaan raja, membuat Usato berpikir apakah dia sudah dicuci otak oleh si Rose. Usato dan Suzune disuruh untuk beristirahat untuk saat ini, dan pelatihan khusus Suzune akan diatur ulang. Mereka pun pergi dari hadapan raja, meninggalkan Rose, Siglis, dan juga Sergio yang sepertinya salah satu orang penting di kerajaan.
Saat di lorong, Usato dan Suzune penasaran dengan pembahasan apa yang mereka bicarakan, mengingat wajah mereka begitu serius. Di tengah pembicaraan, Kazuki datang bersama dengan Celia. Usato menyapa mereka dengan santai, namun Kazuki sangat khawatir karena mendengar mereka diserang kawanan monster dan menghilang. Usato hanya bisa meminta maaf kepada Kazuki karena membuatnya khawatir. Celia menambahkan kalau Kazuki hampir pergi dari istana untuk mencari mereka sendirian, dan Suzune tersenyum sambil berkata kalau Kazuki sangat sembrono. Usato menyela kalau Suzune sama sembrononya dengan Kazuki sampai digigit kera waktu di dalam gua. Kazuki tak tahu maksud perkataan Usato, dan saat Usato ingin membocorkan hal itu, mulutnya dibungkam oleh Suzune. Mereka pun lanjut mengobrol di tempat yang lebih santai. Kazuki memberitahu perkataan Rose yang dikatakan kepadanya saat Usato hilang, dan itu berhasil menenangkan Kazuki. Usato bergumam kalau palingan Rose berpikir begitu karena pelatihan nerakanya yang jauh lebih brutal. Di mata Kazuki, itu sangat mengagumkan karena Rose begitu percayanya dengan Usato. Namun di mata Usato, Kazuki sangat polos dan baik karena percaya dengan kata-kata Rose begitu saja. Usato bersama Suzune berpisah dengan Kazuki dan Celia. Celia berkata kalau mereka bertiga sangat dekat, dan di pandangannya Kazuki begitu senang. Kazuki menjawab bahwa mereka dekat karena berasal dari dunia yang sama. Celia ingin dirinya bergabung, dan ingin dipanggil Kazuki dengan namanya saja, tanpa tambahan san di belakangnya. Ya biasalah anime mau di bumi tapi bukan negara Jepang atau isekai, pasti semua orang pakai tambahan entah itu san, chan, atau kun, atau apalah, padahal aslinya itu cuma ada di Jepang saja. Lanjut, Kazuki pun akan mulai membiasakan diri balasnya kepada Celia, dan sang putri senang mendengarnya. Sang raja telah menginterogasi para bandit yang menyerang kelompok Suzune. Mereka telah melintasi padang rumput, dan katanya monster lebih sedikit dari biasanya. Dan anehnya, mereka diserang kawanan Falbor dari dalam hutan. Mereka pun menyimpulkan kalau monster itu kabur dari habitat aslinya di padang rumput, yang artinya ada sesuatu yang telah membuat mereka kabur. Kemungkinan yang paling besar adalah pasukan iblis telah bergerak menuju kerajaan Linger. Kali ini, kaum iblis pasti akan bersikeras merebut kerajaan, mengingat mereka telah dipukul mundur pada pertempuran sebelumnya. Siglis dan Sergio pun undur diri setelah diberi perintah berbeda dari raja, meninggalkan Rose seorang diri bersamanya. Rose diberi tugas untuk memastikan situasi pergerakan pasukan Raja Iblis, karena dia adalah pelari tercepat di kerajaan. Saat Rose ingin pergi, sang raja turun dari singgasananya dan menawarkan Rose untuk sekali lagi kembali menjadi komandan. Namun Rose menolaknya. Rose masih dibayangi kejadian di masa lalu, di mana para anak buahnya kehilangan nyawa, dan luka di mata kanan Rose adalah pengingat atas kematian mereka, sekaligus hukuman untuk tak melupakan dosanya di masa lalu. Dan dia pun membuat unit penyelamat, kelompok penyelamat yang menghindari pertarungan. Sang raja berkata bahwa setelah menyelamatkan banyak korban pada perang 2 tahun lalu, bukannya tujuan Rose sudah tercapai. Rose pun menjawab bahwa dia masih punya satu tujuan yang lain, yaitu dia menginginkan anak buah yang tak bisa mati. Membuat sang raja kaget mendengarnya kalau itu sudah melebihi batas wajar keinginan manusia. Karena itulah Rose memberikan pelatihan, sihir penyembuhan, latihan untuk melampaui level manusia, dan mental baja yang sulit dihancurkan. Dia selalu mencari orang yang memiliki kapasitas seperti itu, dan Usato adalah jawabannya. Dia memiliki naluri survivor, kemampuan beradaptasi, dan keinginan untuk hidup. Saat malam, Usato menerima surat dari Rose yang harus dia antarkan besok, dan dia bertanya kemana Rose pergi. Namun Rose tidak memberitahu kemana dia pergi kepada anak buahnya. Kita melihat pasukan Raja Iblis yang sedang membangun jembatan. Amila yang sedang memimpin terganggu karena kesatria hitam yang merendahkannya sebagai atasan. Sekarang Amila adalah atasannya, jadi dia harus mematuhinya. Karena merasa bosan, kesatria hitam pergi dari hadapannya. Hairiluk datang melihat proses pembangunan jembatan. Setelah selesai, itu akan menjadi permulaan untuk menjajah kerajaan Linger. Pasukan Iblis melihat pengintai yang berada di seberang jembatan dan melaporkannya kepada
Amila. Dia merasa biasa saja karena jambatannya sudah hampir selesai dan laporannya tak akan berarti apa-apa. Tiba-tiba ada pohon yang melesat ke arah jembatan dan seketika menghancurkan jembatan itu. Amila tak bisa berkata-kata karena tak tahu apa yang terjadi dan Hairiluk merasa seperti ada pohon yang dilempar ke arah jembatan. Membuat Amila kaget kenapa bisa dari jarak sejauh itu. Saat Amila memerhatikan orang itu baik-baik, ternyata dia adalah Rose, manusia yang paling dibencinya hingga membuatnya sangat marah. Usato yang menuju tempat yang diperintahkan Rose untuk mengantarkan surat diperhatikan oleh orang-orang. Dia heran kenapa diperhatikan padahal tidak sedang menggendong Blurin. Dan ternyata orang-orang heran karena Usato hanya jalan santai. Padahal biasanya anggota unit penyelamat melakukan hal-hal yang sangat gila. Usato bertemu dengan nenek penjual buah dan ditawari buah seperti biasa. Namun Usato masih ada urusan. Jadi dia akan kembali untuk membeli buahnya. Dan Amako memerhatikan Usato dari balik tirai, seperti ingin memberitahu sesuatu. Usato sampai di tujuan. Nampaknya itu adalah tempat di mana klinik Orga berada. Ururu datang menyambut Usato. Dia telah diberitahu nama Usato oleh kakaknya, namun dia lupa. Mereka pun saling memperkenalkan diri. Ternyata Ururu sudah berumur 18 tahun, setahun lebih tua dari Usato yang berumur 17 tahun. Mereka berdua mengintip Orga yang sedang mengobati pasien dari jauh. Karena Orga orangnya gampang terganggu. Usato sadar kalau warna sihirnya berbeda dengan sihir miliknya. Setelah itu, Usato pun mengantarkan surat Rose kepada Orga. Ururu menanyakan kabar anggota penyelamat lainnya. Usato menjawab kalau mereka seperti biasa masih mempunyai tampang begal. Orga nampak serius setelah membaca surat dari Rose. Usato dan Ururu tak melihat ekspresinya karena sibuk mengobrol soal mereka yang juga pernah ikut tinggal menerima pelatihan Rose. Ururu berkata kalau selain tak bisa mengikuti pelatihan, dia mulai takut dengan Rose karena saat itu dia terlihat sangat terobsesi pada sesuatu. Namun belakangan ini Rose terlihat sangat senang. Membuat Usato bergumam mungkin Rose hanya senang karena Usato menjadi samsak tinjunya yang baru. Datanglah seorang warga yang meminta bantuan kepada Orga karena ada kecelakaan dan Usato diminta ikut oleh Orga. Saat sampai di TKP, Usato bertanya harus bagaimana. Namun Orga sangat kelelahan saat sampai di TKP. Mereka pun menyembuhkan masing-masing satu orang. Usato sedikit panik karena hanya pernah menyembuhkan Orga dan Suzune yang terluka ringan dan belum pernah menyembuhkan luka berat seperti ini. Membuat Usato mengingat kalau di medan perang nanti dia akan menyembuhkan orang dengan luka yang lebih fatal lagi. Orga menenangkan Usato dengan berkata bahwa jangan memikirkan siapa dan di mana. Usato punya kekuatan penyembuhan. Untuk sekarang percayalah pada diri sendiri dan yakinkan diri sendiri bahwa dia bisa menyembuhkannya. Usato mengingat sekilas perkataan Kazuki bahwa Rose mempercayainya, jadi kenapa harus meragukan diri sendiri. Membuat Usato berhasil menyembuhkan orang yang terluka. Orga berkata pada Usato kalau ada waktu luang, dia harap Usato bisa ikut membantu karena dia masih kewalahan kalau hanya berdua. Dan Usato menjawab kalau nanti dia akan mampir lagi. Ururu merasa kakaknya boleh juga dan terlihat keren saat memberi saran kepada Usato, membuat dia makin menghormati kakaknya. Orga pun memberitahu adiknya soal surat Rose, bahwa mereka ditugaskan ke medan perang karena pasukan Raja Iblis akan segera menyerang. Ururu dan Usato masih belum punya pengalaman perang, dan hanya ada satu yang bisa mereka andalkan, yaitu keyakinan pada kemampuan diri sendiri, kata Orga. Dia pun merangkul adiknya dan berkata kalau semuanya pasti akan baik-baik saja. Usato kembali kepada nenek penjual buah. Dia diberikan bonus yang banyak dan saat kembali pulang, Amako memegang Usato dan berkata kalau hanya Usato yang bisa melihatnya. Jadi ini adalah masa depan yang bisa dia ubah. Usato pun tiba-tiba melihat hal-hal yang sangat mengerikan, yaitu di mana Kazuki dan Suzune berlumuran darah dan dikalahkan oleh kesatria hitam pasukan Raja Iblis. Setelah itu, Amako berkata kalau ini adalah utang besar dan Usato harus balas budi. Kemudian, dia pergi meninggalkan Usato yang masih syok melihat hal itu.